Ratusan magma tiba-tiba bergema di terowongan yang menuju ke dunia magma bawah tanah. Di dasar menara pemurnian Ki Langit berkobar. Seketika, sesosok yang agak menyedihkan muncul dari magma di hadapan tatapan tertegun kelompok Sun Er. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er sembari bergegas maju. Ekspresinya juga berubah drastis saat melihat sosok itu. "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian, tubuh Xiaoyan melesat dan mendarat. Ia punya sisa darah di sudut mulutnya. Tatapan matanya juga nampak sangat serius saat menatap terowongan magma. Tanpa sadar, ia mengepalkan tinjunya karena tak disangka ada sosok mengerikan seperti itu di dasar magma. "Apa yang terjadi?" ucap Suqian, Mang Tianji dan yang lainnya. Mereka juga terkejut dengan kemunculan Xiaoyan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiaoyan. Namun, bahkan ia pun berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Sebenarnya, benda mengerikan macam apa yang ada di dasar magma itu? "Mang Tua, beritahu kepala Guyuan dan yang lainnya bahwa berita itu dikonfirmasi," ucap Xiaoyan berbicara dengan suara berat dan ekspresi serius. Wajah Mang Tianji berkedut hebat setelah mendengar ini. Jantungnya berdebar kencang tanpa sadar. Ia memahami pentingnya masalah ini. Ia pun segera berbalik dan bergegas pergi untuk memberitahu Guyuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. "Rumah dewa kuno benar-benar terletak di dasar magma," ucap Cailin sedikit terkejut saat melihat rombongan magma dan kemudian bertanya. Lagi pula, dia pernah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu, namun dia tidak merasakan apapun. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk. Ia segera menceritakan apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengubah ekspresi mereka secara drastis setelah mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guyuan dan Hun Tiandi di alam dasar magma. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak bisa meninggalkan wilayah itu. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini, ucap Xiaoyan tertawa getir dan sedikit gembira saat ia berbicara. Karena berdasarkan kekuatan yang ditujukan makhluk besar itu, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa menaklukkannya jika ia menyerang. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan besar kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan, ucap Xiaoyan sembari mendesah pelan. Karena memang jika Hun Tiandi diizinkan mendapatkan build embrionik, ia mungkin benar-benar akan menembus kelas Dodi. Pada saat itu, tak seorang pun di dunia ini yang akan mampu melawannya. Bahkan pasukan aliansi pun tak akan mampu melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Cerita berpindah ke dalam aula utama di dalam wilayah klan Hun. "Apakah kau bilang misimu gagal?" ucap Hun Tiandi yang nampak duduk di kursi pemimpin dan menatap sosok yang berlutut gemetar di bawah dengan mata menyipit saat ia bertanya dengan suara lemah. "Itu benar. Entah kenapa, jejak kami terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Hunyo dan yang lainnya juga dikejar oleh kelompok Xiaoyan tak lama setelah mereka tiba di wilayah sudut hitam. Mereka semua tewas di tangan kelompok Xiaoyan," ucap sosok di bawah nampak bermandikan keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. "Bagaimana mungkin Xiaoyan tahu keberadaan mereka?" ucap Hun Tiandi yang ekspresinya menjadi muram saat ia bertanya. "Kepala klan, Xiaoyan dulunya adalah murid Akademi Jianan di wilayah sudut hitam. Aku khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan meminta bantuannya. Kurasa dia tidak tahu niat kita," ucap orang-orang di sekitar Hun Tiandi. Bocah itu licik sekali. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Lagi pula, kalau bukan karena dia sudah mendeteksi sesuatu sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa tepat waktu meskipun Akademi sudah mengirim pesan minta tolong, ucap Abi pelahap ketiadaan di sampingnya sembari mendengus dingin. Sosok-sosok yang membungkuk di bawah ternganga mendengar ini, namun mereka semua menyatakan setuju. "Maksudmu, mungkinkah Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa rumah dewa kuno terletak di wilayah sudut hitam?" ucap Hun Tiandi sembari mengerutkan kening dan kemudian bertanya.
Ini adalah informasi yang berhasil mereka ketahui setelah bersusah payah mengumpulkan semua batu giok kuno. Lalu bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahuinya secara langsung? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah menjelajahi wilayah sudut hitam sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang telah dia deteksi? Ucap Abi pelahap ketiadaan sebelum kembali berkata, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Kalau tidak, kita akan mendapat pukulan telak jika terjadi masalah, ucap Abi pelahap ketiadaan. Itu benar, penundaan apapun mungkin mengakibatkan perubahan yang tidak terduga, ucap Huntiandi sembari merenung sejenak sebelum kemudian mengangguk. Jelas bahwa kabar kemunculan Xiaoyan di wilayah sudut hitam telah membuatnya merasa gelisah. Bagaimana dengan Guyuan itu? Ucap Abi pelahap ketiadaan. Karena memang baru-baru ini Guyuan memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Aku sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung dengan wilayah Hun. Saat itu, kau akan turun tangan dan memimpin sekelompok orang ke wilayah sudut hitam. Sedangkan aku akan menunda Guyuan, ucap Huntiandi berbicara dengan suara lemah. Abi pelahap ketiadaan ragu sejenak setelah mendengar ini, namun akhirnya ia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan build embrionik di dalam rumah dewa kuno, pasukan aliansi itu tak lebih dari semut, ucap Huntiandi sembari mengangkat kepalanya. Ia memandang ke atas aula besar. Senyum dingin tersungging di wajahnya saat ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Cerita pun berpindah ke dalam alam bintang. Guyuan nampak duduk di atas menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan dahsyat nampak beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu itu dipenuhi tekanan yang mengerikan. Selain segelintir orang, tak seorang pun berani mendekati area dalam radius 1000 kaki dari menara batu itu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Guyuan sedalam air saat ia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya juga terpejam. Kekuatan spiritualnya yang luas dan tak terbatas memasuki ruang hampa. Ia menyelidiki jauh di dalam lokasi di mana wilayah Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, ia dapat mendeteksi fluktuasi sekecil apapun di ruang di sekitar tempat itu. Namun sesaat kemudian, ruang kosong itu tiba-tiba berfluktuasi hebat sementara Guyuan terus menyelidiki. Seketika, ruang itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Guyuan yang berada di menara batu yang sangat jauh tiba-tiba membuka matanya ketika sosok manusia itu muncul. Ia pun langsung mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan kemudian menghilang. Ia sudah berada di depan sosok itu saat ia kemudian muncul kembali. Huntiandi, ucap Guyuan. Kilatan dingin melintas di mata Guyuan saat ia menatap pria berpakaian putih yang tampak anggun di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang terus berubah, ucap Huntiandi sembari menatap Guyuan dan tersenyum tipis. Kejatuhan dua lainnya sangat terkait denganmu, ucap Guyuan sembari tertawa dingin. Di sisi lain, Huntiandi nampak tidak berkomitmen. Ia menatap Guyuan sebelum tiba-tiba berkata, jika kau bersedia bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu begitu aku naik ke kelas Dodi nanti, ucap Huntiandi. Seketika, Guyuan terkejut. Ia tidak menyangka Huntiandi akan benar-benar mencoba merekrutnya. Namun, ia segera tersenyum dan kemudian bertanya, menurutmu itu mungkin? Ucap Guyuan. Sungguh malang. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang kuhormati, ucap Huntiandi menggelengkan kepalanya dengan kecewa seolah menyadari jawaban Guyuan. Ia mendongak dan menatap ruang kosong sebelum tiba-tiba bergumam. Dikabarkan bahwa seorang Dodi elit itu maha kuasa, tapi mengapa Dodi elit dari masa itu lenyap begitu saja, ucap Huntiandi. Mendengar itu, Guyuan mengerutkan kening namun tidak menjawab. Jawaban-jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah aku naik ke kelas Dodi,
ucap Huntiandi sembari menatap ruang kosong tak berujung itu. Ada kilatan cahaya aneh yang melintas di antara mereka. Ia segera berbalik ke arah Guyuan dan kemudian tertawa. Dunia ini tak akan mampu menahanku, ucap Huntiandi. Kata-kata liar dan sombong. Namun ada juga aura mengerikan yang terpancar darinya. Bahkan Guyuan pun tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena ia mengerti bahwa lawan yang telah ia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kau berencana untuk menundaku, bukan? Ucap Guyuan sembari menatap Huntiandi. Dengan kecerdasannya, ia tentu saja tahu alasan mengapa Huntiandi tidak menyerang. Karena itu masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya punya satu niat, yaitu menahannya. Huntiandi tertawa mendengar ini. Ia menghitung waktu dan sambil tersenyum, kemudian berkata, "Sudah waktunya," ucap Huntiandi. "Rumah dewa kuno ada di wilayah sudut hitam, bukan?" ucap Guyuan sembari menyipitkan matanya. Senyum di wajah Huntiandi menegang ketika kata-kata itu diucapkan. Senyum itu segera menghilang ketika ia kemudian menjawab, "Kau memang menyadarinya," ucap Huntiandi. Huntiandi tidak menyembunyikan apapun. Ia tahu bahwa karena Guyuan telah mengucapkan kata-kata itu, Guyuan pasti memahami situasinya dengan sangat baik. Jika tidak, usahanya hanya akan sia-sia. "Sepertinya surga tidak membantumu," ucap Guyuan sembari tertawa. "Kita akan segera tahu siapa yang akan kalah," ucap Huntiandi sembari merentangkan tangannya. Ia terdiam sejenak sebelum kemudian bertanya, "Apakah karena Xiaoyan?" ucap Huntiandi. Dia tentu saja bertanya mengapa Guyuan mengetahui lokasi rumah dewa kuno. Menanggapi itu, Guyuan tersenyum, namun dia tidak mengakui atau menyangkalnya. "Kau memang benar-benar pelit," ucap Huntiandi sembari tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan sesuatu yang tak terduga. Siapa sangka klan Xiao yang benar-benar terpuruk akan melahirkan orang seperti itu. Bahkan klan Hunnya telah menderita banyak kerugian di tangannya. Dan sekarang bahkan istana dewa kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiaoyan. "Ini semua gara-gara kelompok orang bodoh yang selama ini menyembunyikan informasi," ucap Huntiandi sembari mendesah pelan. "Jika bukan karena Xiaoyan yang perlahan-lahan menonjol di dataran tengah, kemungkinan besar ia masih belum menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya telah lolos dari berbagai serangan klan Hun. Saat ia mengetahui semua ini, pemuda masa lalu itu sudah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya rencana jahat yang sedang berlangsung, ia juga tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Namun siapa sangka, kesalahan kecil ini justru akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. "Kau akan menderita jika meremehkannya," ucap Guyuan sembari tersenyum. Sesaat kemudian, ia terdiam sejenak sebelum kembali berkata, "Mungkin dia bahkan lebih hebat daripada Xiaoshuan," ucap Guyuan. Di sisi lain, Huntiandi mengangkat alisnya. Ia tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Sepertinya penilaianmu cukup tinggi. Namun, karena klan Hunku mampu memusnahkan Xiaoshuan pertama, tentu saja kami juga akan mampu memusnahkan yang kedua," ucap Huntiandi. "Guyuan, sekarang ayo kita pergi ke wilayah sudut hitam dan lihat," ucap Huntiandi. Sesaat kemudian, ruang di sekitar Huntiandi perlahan terdistorsi, dan tak lama kemudian tubuhnya juga perlahan menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Guyuan saat ia menatap Huntiandi yang telah menghilang. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat dan ia langsung muncul di ruang pertemuan alam bintang. Ia menatap Lai Ying dan lainnya sebelum melambaikan tangan dan memerintahkan dengan suara berat, "Aliansi akan menuju wilayah sudut hitam. Kali ini kita harus benar-benar menghentikan klan Hun," ucap Guyuan. Cerita berpindah ke dalam Akademi Jianan. Banyak siswa datang dan pergi menyusuri jalan besar yang dipagari pepohonan. Energi khas para pemuda dan pemudi menyebar ke seluruh hutan. Mereka nampak sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Karena itu, mereka tidak panik. Bahkan percakapan mereka semua berkaitan dengan adegan ketika Xiaoyan muncul saat itu. Nada bicara mereka juga dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Saat ini, Xiaoyan tengah berbaring di pohon tinggi.
menikmati momen santainya yang langka. Ia nampak menatap langit biru sambil mengunyah rumput yang perlahan-lahan terasa pahit. Tanpa terasa, sudah bertahun-tahun sejak ia bisa berbaring dengan tenang di akademi dan memandangi langit. Memang sudah bertahun-tahun, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memejamkan mata dan tanpa sadar mendesah pelan. Sekarang setelah dipikir-pikir, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar dalam ingatannya. Namun, dalam sekejap mata, ia sudah bukan lagi pemuda yang dulu. Memang sudah bertahun-tahun, ucap suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping telinga Xiaoyan. Seketika, ia membuka mata dan menatap instruktur cantik itu yang memiliki sepasang kaki jenjang dan seksi di sampingnya. Senyum sinis muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menampakkan senyum menggoda. Kaki yang indah, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, wajah Xiaoyu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Seketika, ia memelototi Xiaoyan dengan tajam dan menegur. Kau sudah tua sekali, tapi masih belum tahu caranya bersikap serius, ucap Xiaoyu. Mendengar itu, senyum tersungging di sudut mulut Xiaoyan. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala, namun ia tak berkata apa-apa. Suasana tenang ini sungguh ia sukai. Selama bertahun-tahun, ia telah ditekan oleh aula jiwa dan Klanhun hingga ia hampir tak bisa bernafas. Ia tahu bahwa hanya dengan terus berlatih, ia bisa lolos dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung raksasa itu. Dan terlebih lagi, saat ia hancur, keluarga dan klannya juga akan bernasib sama. Pertempuran besar akan segera tiba. Xiaoyan mengerti bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hatinya yang awalnya tegang menjadi jauh lebih rileks. Pada dasarnya, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Ia juga telah mengerahkan upaya maksimal untuk memperkuat dirinya. Dan kini, saatnya menunggu hasilnya. Xiaoyu duduk dengan anggun di samping Xiaoyan. Ia menoleh dan menatap wajah itu dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan teguh dibanding sebelumnya. Kelembutan aslinya telah samar-samar berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang dapat diperhatikan dalam waktu lama. Tak lama kemudian, Xiaoyu mengerucutkan bibir merahnya. Ia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama bertahun-tahun mengajar di akademi. Bahkan banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena ia selalu menggelengkan kepala setiap kali membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesonanya pria di depannya ini. Kurasa akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah, gumam Xiaoyu dalam hati. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiaoyu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah, sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu dalam hatinya. Apakah kau sedang memikirkan romansa? Ucap Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap instruktur wanita cantik di sampingnya yang sedang menggigit bibir merahnya dan bertanya sambil tersenyum. Itu benar sekali, ucap Xiaoyu. Mata cerah Xiaoyu berkedip kali ini saat ia tersenyum manis. Balasan ini membuat Xiaoyan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiaoyu seharusnya memberinya tendangan terbang. Ia mengangkat pandangannya dan menatap mata Xiaoyu yang indah. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Sesaat kemudian, ia terbatuk pelan dan mengalihkan pandangannya. Gigi perak Xiaoyu menggigit bibir merahnya lebih kuat setelah melihat Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, riak di dalam hatinya perlahan mereda. Ia menatap Xiaoyan dan kemudian berkata dengan lembut, "Terima kasih," ucap Xiaoyu. Di sisi lain, Xiaoyan kembali terkejut. Ia langsung tertawa dan kemudian berkata, "Kau sepertinya cukup membingungkan," ucap Xiaoyan. "Ini adalah kata-kata yang diminta anggota klan untuk kubawakan kepadamu saat aku terakhir kembali ke Kekaisaran Jiama," ucap Xiaoyu sembari tertawa. Di sisi lain, Xiaoyan sedikit tertegun. Senyum di sudut mulutnya menjadi jauh lebih hangat. Saat ini, generasi muda dan bahkan beberapa generasi tua klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain boleh saja memarahi mereka, tetapi jika mereka berani mengatakan sesuatu tentangmu, mereka pasti akan menyerang. Banyak anggota klan yang telah menyerbu ke berbagai sekte sendiri karena hal ini,
ucap Xiaoyu sembari tersenyum. Suaranya yang lembut terdengar seperti sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Bahkan suaranya sangat hangat. Dewa mereka ini dulu disebut sampah tak berguna, ucap Xiaoyan membuka mulutnya dan tertawa. Dasar anak kecil, itu sesuatu dari masa kecil kita dulu, tapi kau masih mengingatnya, ucap Xiaoyu memutar matanya yang menawan ke arah Xiaoyan saat ia berkata. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tertawa. Ia terus mendengar Xiaoyu berbicara pelan tentang urusan klan sambil menatap langit biru. Karena pada dasarnya sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan kenikmatan seperti itu. Xiaoyu dan Xiaomi telah kembali ke Kekaisaran Jiama beberapa tahun yang lalu. Konon mereka sekarang sudah menjadi ahli yang mampu bertahan. Beberapa tahun yang lalu, klan ingin memilih seorang kepala klan. Namun apapun pilihan mereka, semua surat suara mencantumkan namamu. Hal itu membuat para tetua tak bisa tertawa atau menangis, ucap Xiaoyu. Xiaoyu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, ia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya yang matanya terpejam. Nafasnya pun jauh lebih tenang. Saat ini, Xiaoyan bahkan nampak setenang bayi. Bahkan Xiaoyu pun terkejut melihat kondisi Xiaoyan saat ini yang telah tertidur. Rasa iba terpancar di matanya. Tangannya dengan hati-hati menggeser kepala Xiaoyan dan meletakkannya di atas kakinya yang lembut. Ia menundukkan kepala dan memperhatikan wajah Xiaoyan. Senyum di sudut mulutnya saat ini juga tampak sangat lembut. Anggota klan tahu betapa besar pengorbananmu. Kau benar-benar menanggung beban berat ini sendirian. Demi melindungi klan, kau telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Kau tahu, banyak anak kecil di klan yang sedang berlatih keras. Mereka bilang mereka akan bisa membantumu setelah menjadi lebih kuat, gumam Xiaoyu sembari tersenyum. Waktu mengalir begitu saja. Cabang-cabang pohon yang lebat menyebar di atas pohon raksasa yang menjulang tinggi sementara angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Sesaat kemudian, Xiaoyu menghembuskan nafas harum dan lembut. Ia menatap wajah yang tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut ketika mata Xiaoyan yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan yang semula tercipta dengan cepat sirna begitu mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menggetarkan jiwa kembali muncul di mata hitam itu. Di sisi lain, Xiaoyu terkejut saat menatap wajah itu yang langsung berubah dari damai menjadi tajam. Tangannya diturunkan tanpa disadari, lalu ia tersenyum manis dan berkata, "Kau sudah bangun," ucap Xiaoyu. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia berdiri dan menatap langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lirih. "Mereka telah tiba di sini," ucap Xiaoyan. Xiaoyu terkejut mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiaoyan, ia mengetahui beberapa rahasia. Tentu saja, ia mengerti siapa dalam tanda kutip mereka yang dimaksud Xiaoyan. "Mereka terlalu cepat," ucap Xiaoyu sembari mengurutkan kening dan berkomentar. "Beritahu tetua pertama, kumpulkan semua murid. Kalau tidak, mereka tidak akan sanggup menahannya begitu pertarungan dimulai," ucap Xiaoyan memerintah dengan suara berat. "Baiklah," ucap Xiaoyu mengangguk cepat. Tubuhnya yang ramping bergerak dan ia melangkah dengan langkah lebar. Xiaoyan ragu sejenak sebelum kembali berkata, "Terima kasih banyak, saudari Xiaoyu," ucap Xiaoyan. Xiaoyu terkejut mendengar sapaan seperti itu. Ini pertama kalinya Xiaoyan memanggilnya sebagai saudara. Karena pada dasarnya mereka berdua sudah berselisih sejak kecil dan selalu bertengkar setiap kali bertemu. "Adik kecil yang penurut, kakak perempuanmu ini menunggumu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu," ucap Xiaoyu sembari tertawa. Sesaat kemudian ia segera terbang ke bawah. Matanya juga nampak agak sedikit redup ketika ia berbalik. Di sisi lain, Xiaoyan berdiri di puncak pohon dengan tangan di belakang punggungnya. Ia melirik sosok Xiaoyu yang turun lalu mendesak. Ia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat banyak hal dengan jelas. Namun, mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil dalam hal-hal tertentu. Sesaat kemudian, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan kesedihan di hatinya. Setelah itu, matanya menatap cakrawala dengan sungguh-sungguh. Ia bisa merasakan fluktuasi energi yang intens dari titik itu, dan fluktuasi ini tidak asing baginya.
Saat Xiaoyan sedang berpikir keras, beberapa sosok melintas dan kemudian muncul. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cailin. Lan Hun akan segera datang, ucap kedua wanita itu menatap langit dan bertanya. Xiaoyan mengangguk. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah akademi. Saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di lapangan terbuka. Suasana mencekam segera menyelimuti tempat ini. Semuanya berhati-hatilah selama pertempuran ini, ucap Xiaoyan sembari menatap Sun Er dan Cailin di sampingnya dan mengingatkan dengan lembut. Kau juga harus berhati-hati, ucap kedua wanita itu sembari mengangguk lembut. Xiaoyan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Sun Er dan Cailin di depan wajah mereka yang memerah. Kemudian ia berkata dengan lembut, jika kita berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan menyelenggarakan pernikahan yang megah, ucap Xiaoyan. Ekspresi malu sekaligus gembira tampak di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat ia memeluk kedua wanita itu. Sesaat kemudian, Xiaoyan bergegas menuruni pohon besar dan muncul di tanah lapang. Ia melambaikan tangannya dan sebuah retakan besar muncul di sana. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Penatua pertama, tenanglah. Aku sudah memberi instruksi kepada makhluk-makhluk di dalam. Mereka tidak akan menyakiti para siswa, ucap Xiaoyan sembari membuka terowongan, menatap Suqian dan kemudian berkata, anak kecil, terima kasih banyak, ucap Suqian sembari mengangguk. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan dan tak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, ia langsung menyerbu terowongan spasial. Para siswa yang berdesakan juga kemudian berhamburan dan segera masuk. Sesaat kemudian, Xiaoyan sekali lagi melayang ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Ia memandang ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam melesat dengan kecepatan kilat. Aura mengerikan juga segera menyebar dari awan hitam itu. Di sisi lain, Xiaoyan menghela nafas dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat momentum yang mengguncang bumi. Tentara aliansi telah tiba, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas. Tiba-tiba, ia mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari segala penjuru. Suara angin kencang yang menggema di langit membelah angkasa, membawa mereka bergegas menuju akademi Jianan. Rasa bangga tiba-tiba mempuncak di hati Xiaoyan saat dia menatap formasi yang membentang di langit. Itu seolah meraung panjang ke arah langit. Raungan itu bagaikan guntur yang menggelegar di langit. Bahkan suaranya terdengar jelas dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kalian ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kalian puas, gumam Xiaoyan.